cat lovers semua, kembali lagi dengan Bu Cendil Cateri, pastinya bersama dengan Dr. Rifki Yusuf. Halo. Nah, bagi teman-teman nih yang melihara kucing, khususnya BSH, pernah nggak sih atau mungkin masih bertanya-tanya nih, kira-kira kucing yang teman-teman pelihara itu, ini kekurusan nggak sih? Ini udah ideal belum ya berat badannya, atau ini malah termasuk obes atau obesitas gitu. Nah, nih sekarang di video kali ini kita akan membahas tentang berapa sih berat badan ideal bagi kucing BSH. Oke nih dok, kita langsung ke pertanyaan pertamanya dok ya. Sebenarnya berapa sih berat badan ideal untuk BSH ini, mulai dari yang kitten, dari yang mungkin dari bayi banget gitu, terus juga remaja sampai dewasa. Oke, sebelum saya paparkan terkait dengan berat badan ideal berapa sih gitu ya di usia tertentu, saya coba jelaskan dulu terkait dengan berat badan secara umum nih. Pada kucing British Shorthair itu kita tidak bisa secara kaku ya, secara baku gitu, berat badannya harusnya sekian gitu, nggak bisa seperti itu ya, karena tergantung dari postur si British Shorthair itu sendiri. Karena British Shorthair yang badannya besar gitu, tentunya standar berat badannya berbeda dengan yang badannya relatif kecil, karena British Shorthair itu ada yang memang posturnya besar, ada yang kecil. Beda-beda. Jadi ideal di sini belum tentu ideal di sini. Begitupun juga sebaliknya. Gitu ya. Jadi kita harus melihat faktor dari si postur kucing tersebut gitu. Oke. Ya, kalau di orang itu yang badannya besar, tentunya berat badannya lebih besar, harusnya lebih tinggi harusnya dibanding dengan yang badannya kecil gitu ya. Terkait dengan berat badan secara umum gitu ya pada kucing British Shorthair, untuk bayi baru lahir, bayi yang baru keluar dari kandungan gitu ya, itu berat badan idealnya adalah 85 gram sampai dengan 115 gram. Ya, 85 sampai 100. Ya, itu juga dipengaruhi beberapa faktor. Kalau anaknya banyak misalnya, kan nutrisinya harus kebagi tuh dengan banyak anak di kandungan, sehingga kecenderungannya biasanya berat badannya lebih rendah, walau tidak selalu, tapi kecenderungannya seperti itu. Berikutnya adalah berat badan pada bayi itu dia harus meningkat 10 sampai dengan 15 gram setiap harinya, harus ada penambahan berat badan. Ya, jadi kalau sekarang misalnya lahirnya 100 gitu, maka ketika ditimbang besoknya dia idealnya menjadi 110 gitu ya, bertambah karena dia kan menyusu ke induknya. Nah, dan penimbangan pada waktu yang sama. Kalau ditimbangnya malam ya malam terus, kalau pagi ya pagi terus gitu ya. Nah, ketika menginjak usia 1 bulan gitu ya, maka berat badan idealnya adalah 450 gram sampai dengan 650 gram di usia 1 bulan. Kemudian berikutnya, ketika menginjak usia 2 bulan, maka berat badan idealnya adalah 900 sampai dengan 1300 gram. Ya, jadi kurang lebihnya 1 kilo gitu ya. Nah, kemudian ketika usia 3 bulan, maka berat badan idealnya adalah 1,4 kilogram sampai dengan 2 kilogram. Udah mulai hampir 1,5 kilo tuh ya? Kurang lebihnya 1,5 sampai 2 kilo di usia 3 bulan gitu. Nah, berikutnya di usia 4 bulan, itu berat badannya kemudian meningkat lagi. Rentangnya antara 1,8 sampai dengan 2,7 kilogram gitu ya. Jadi rentangnya itu. Nah, itu kan ada rentang lebar tuh 1,8 sampai 2,7. Dipengaruhi oleh apa? Jenis kelamin gitu ya. Biasanya betina lebih kecil dari jantan. Kemudian faktor-faktor yang tadi itu, genetik, kemudian apakah ibu bapaknya besar atau tidak gitu ya. Tapi rentangnya adalah segitu. Nah, ketika usia 6 bulan, maka berat badan kucing British Shorthair idealnya adalah antara 2,5 kg sampai dengan 3,5 kg. Ya, jadi 2,5 kg sampai dengan 3,5 kg. Ketika menginjak usia remaja gitu ya, 8 bulan gitu, sampai dengan 12 bulan, maka
berat badan kucing betina adalah 2,8 gitu sampai 4,5 kilogram. Udah mulai tambah besar tuh. Iya. Kemudian untuk jantan 3,5 kilogram sampai dengan 5,5 kilogram. Oh iya, karena tadi jantan lebih gede ya. Lebih gede gitu ya. Itu di usia 8 sampai dengan 12 bulan. Nah, ini ya untuk kucing British Shorthair dewasa. Untuk yang jantan, berat badan idealnya adalah 4,5 sampai dengan 8 kilogram. Itu untuk apa? Untuk yang jantan. Dan sedangkan untuk yang betina adalah 3,5 sampai dengan 5,5 kilogram. Lumayan jauh ya bedanya ya? Iya, antara lumayan. jantan sama betina. Lumayan jauh bedanya. Betina umumnya jauh lebih kecil dibanding dengan jantan atau lebih kecil dari jantan. Tadi kan katanya kan terutama nih kan masa biasanya kan kalau perkembangan di masa yang masih kecil atau bayi itu kan lebih pesat ya. Nah terus kan kayak tadi tuh harus naik setiap harinya 10 sampai 15 gram ya dok ya untuk yang bayi. Tapi gimana kalau misalkan itu seringnya tuh setiap harinya nggak tercapai sampai 10 gram gitu tuh, gimana? Ada cara lain nggak sih dok biar si kucing ini setiap harinya bisa mencapai 10 gram gitu naiknya bayinya? Oke. Pada bayi baru lahir gitu, yang penting kita perhatikan adalah apakah dia menyusui secara baik gitu ya, secara benar ke induknya atau enggak tuh. Nah indikatornya adalah lewat penimbangan itu tadi. Nah kalau memang ternyata nggak naik nih atau naiknya kok nggak sesuai dengan yang diharapkan, nah kita harus mulai curiga gitu ya, jangan-jangan dia tidak menyusui secara baik ke ibunya atau ke induknya ya, karena beberapa faktor. Nah maka yang harus dilakukan adalah kalau naiknya tidak ideal gitu, yang pertama adalah kita boleh berikan susu tambahan, susu kucing, susu formula ya. Kemudian diobservasi, dilihat kenapa nih, apa nih yang nyebabin dia kok berat badannya nggak bagus. Nah kalau ternyata kucingnya nggak aktif menyusui gitu ya, kita perlu curiga misalnya apakah ada masalah nih di bayinya gitu, apa sakit gitu ya, penyakit atau ada kelainan anatomi gitu ya, kelainan tubuh gitu ya, kelainan morfologi sehingga si kucing itu tidak mau menyusu ke induknya, atau dari pihak induknya gitu ya nggak mau nyusuin misalnya. Jadi pertama adalah kalau berat badan nggak tercapai, pertama adalah tambahin susu formula, kemudian kita observasi, kita lihat kira-kira apa nih penyebabnya gitu. Ya, pasti ada sesuatu yang salah misalnya. Terus misalkan nih ya dok, kalau misalkan cat lovers di rumah nggak punya timbangan gitu, aduh masa harus ke klinik rutin terus sih, maksudnya sering banget gitu ke klinik buat periksa berat badan, apalagi jamnya kan harus sama gitu. Terus gimana sih cara biar kita bisa tahu gitu ini tuh berat badannya udah ideal belum sih, misalkan tanpa timbangan gitu ya dok ya? Ini pertanyaan yang bagus ya. Buat bayi baru lahir ya, kalau teman-teman punya baby gitu, punya induk melahirkan, yang akan melahirkan itu wajib punya timbangan. Itu dulu ya, jadi wajib ditimbang ya, karena itu sebagai indikator. Kemudian untuk yang tidak breeding gitu, untuk pelihara rumahan, kalau kita nggak timbang gitu ya, karena kan ditimbang juga, waduh ini idealnya berapa nih, nanti bingung juga misalnya, maka kita bisa ukur, dilihat dari posturnya. Kita bisa lihat, bisa membedakan antara kucing ini kurus atau gemuk sih gitu ya. Kalau kurus misalnya dengan kelihatan tulang belakangnya menonjol, itu tanda-tanda kucing kurus gitu ya. Kemudian juga misalnya di daerah sekitar pinggul gitu, atas itu cenderung lebih kecil misalnya gitu ya. Itu juga salah satu indikator gitu ya kalau kucing ini kekurusan. Kemudian kalau kita pangku juga enteng misalnya. Nah itu bisa dijadikan indikator kalau kucing itu kurus gitu. Nah untuk gemuk juga sama gitu. Kalau kita sudah melihat kucing kok gendut banget ya gitu ya, atau misalnya si lemak-lemak di bawah perutnya ini
lambir gitu. Iya. Ya, udah mulai kelihatan lemak gitu, itu sebagai tanda bahwa wah ini harus mulai diatur nih gimana caranya nggak gemuk gitu. Memang mungkin tidak bisa secara tepat ya, tapi itu juga udah cukup sebetulnya untuk melihat bahwa kucing ini terlalu kurus atau terlalu gemuk gitu. Terus nih dok, yang terakhir ya, gimana sih caranya menjaga agar kucing kita tuh punya berat badan yang tetap ideal gitu? Oke, nah gimana sih caranya agar berat badan kucing kita ideal? Itu yang pertama adalah atur makan, ya atur pola makan, berilah makanan yang dengan komposisi yang ideal gitu ya, karena itu sangat berpengaruh terhadap berat badan. Kemudian yang kedua adalah porsi makannya, porsi makannya diatur gitu. Kalau ngikutin panduan pemberian makan gitu. Kalau ternyata kucingnya nafsu makannya tinggi, kita harus harus batasi gitu ya. Kalau nafsu makannya kucingnya kurang gitu, kurang nafsu makan, berat badannya tidak ideal dalam arti kurus gitu ya, kita perlu pertimbangan untuk konsultasi untuk diberikan misalnya vitamin untuk menambah nafsu makan gitu. Kemudian ya obat cacing diberikan rutin gitu ya, karena kalau cacingan juga kucing juga bisa kurus gitu. Nah, berikutnya adalah yang terpenting, berikan kesempatan kucing untuk aktivitas fisik setiap hari. Oh. Ya, jadi jangan hanya di satu ruang gitu, biar dia bisa main, biar dia bisa lari-larian gitu ya, biar dia bisa olahraga agar lemak-lemaknya terbakar gitu, kemudian agar berat badannya tetap terjaga. Oh, sama kayak kita ya orangnya. Sama kayak kita. Jadi banyak gerak itu juga perlu ya dok Iya, ya kucingnya. iya. Oke dok, kayaknya ini udah menjawab juga ya pertanyaan dari para cat lovers dok tentang pembahasan berat badan ideal ini. Nah semoga nih setelah teman-teman nonton video ini, teman-teman juga langsung bisa lihat kucingnya terutama yang BSHI ini termasuk ideal nggak ya? Terus dari patokan yang general tadi tuh, tapi jangan lupa juga tadi ya dok, jadi faktor keturunan juga ya dok ya. Oke, sekian mungkin video dari kami. Sampai berjumpa lagi ya di video-video selanjutnya. Dadah!